Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Rati Azmi Febriani dari Brebes. Kali ini saya akan berbincang dengan salah satu agen of gold di Tegal, yaitu Mbak Anggi. Lebih tepatnya atau nama lengkapnya yaitu Nur Buana Restu Anggiani. Halo, assalamualaikum semua. Masya Allah, cantik sekali ya Mbak Anggi ini. Nah, pada pertemuan kali ini saya atau kami akan membahas tentang mitos-mitos dunia emas. Jadi gini Mbak Anggi, banyak sekali teman-teman, kawan-kawan di luaran sana yang bertanya sama saya tentang emas. Ada banyak pertanyaan sebetulnya, tapi saya rangkum saja, hanya ada 5 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, seseorang itu takut menyimpan emas karena terlalu bahaya. Apakah betul seperti itu? Oke, saya jawab ya Mbak Rati. Oke, monggo silakan. Terima kasih untuk kesempatan sebelumnya. Jadi gini, membeli emas itu kan sebenarnya tidak harus ditunjukkan ya. Maksudnya kita harus tunjukkan, ini loh saya punya emas kan gitu. Contohnya saja misalkan kita menyimpan aset kita atau uang kita ke dalam mobil, ke dalam motor. Apakah kita sama-sama punya rasa ketakutan untuk hilang? Kan sama. Tapi beda kalau kita membelinya atau menyimpan aset-aset kita dalam bentuk emas. Kita bisa simpan di brankas, kita bisa simpan di tempat-tempat yang tidak pernah terpikirkan orang lain kayak gitu kan. Jadi sebenarnya ini hanya mitos belaka kayak gitu, mitos yang sudah ditanamkan dari orang-orang yang sebelum-sebelumnya, sehingga masyarakat tidak sadar untuk memilih emas. Oh, berarti mungkin di sini yang terlalu bahaya itu, ngapunten sebelumnya, itu berarti emas yang di perhiasan maksudnya seperti itu. Tapi kalau misalkan emasnya emas kayak misalkan logam mulia kayak gitu, berarti insya Allah aman-aman saja ya. Ya, balik lagi ya. Ini memang resiko salah satu resiko untuk kita menyimpan emas yaitu rawan pencurian tadi. Cuma kan begini, kita bisa meminimalisir tingkat pencurian itu atau kecurian itu dengan berbagai hal kan kayak gitu. Kalau kita menyimpannya dengan logam mulia, terutama logam mulia, itu kan kita bisa pinjam simpan di brankas. Allah, super sekali ya penjelasan dari Mbak Anggi ini. Sekarang lanjut sama pertanyaan kedua Mbak Anggi. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah produk BUMN itu selalu menjadi harga acuan nasional? Oh, oke. Sebenarnya enggak sih ya. Kalau setiap brand emas itu mempunyai kebijakan tersendiri dalam menentukan harganya. Satu, yang pertama ditentukan itu dari harga emas dunia. Jadi harga emas dunia patokannya itu bukan mengacu ke harga BUMN ya, atau merek tertentu. Iya. Jadi tergantung dari harga emas dunia, nanti kita ikut ranknya gitu. Tetapi kalau EOA Gold sendiri, karena saya ini salah satu agen of gold di Tegal gitu kan, jadi EOA Gold ini hanya menetapkan harganya itu melihat harga di pasaran juga. Selain melihat harga di bursa efek juga, nanti kita lihat di harga pasaran. Jadi biar menyeimbangkan pedagang-pedagang emas yang kecil-kecil juga gitu. Iya, soalnya kan untuk logam mulia itu kan brandnya banyak, dan dari brand A, B, C, D sampai seterusnya itu kan harga emasnya beda-beda. Berarti EOA Gold itu menentukan harga emasnya bukan dari harga BUMN, bukan dari brand-brand yang sudah terkenal sebelumnya, bukan. Jadi menentukannya itu berdasarkan harga emas dunia tadi. Yang satu, yang kedua itu melihat kestabilan harga pedagang-pedagang emas yang kecil-kecil, sehingga ada kestabilan merata gitu. Oke, berarti untuk harga emas di EOA Gold itu tidak melulu atau tidak harus menentukan dari, itu hanya mitos. ya betul, Bukan tidak melulu. Iya. Kalau tidak melulu berarti kadang berpatokan ya. Oh. Kalau ini berarti mitos. Faktanya di lapangan EOA Gold ini menetapkan harga berdasarkan harga emas di dunia gitu, bukan berdasarkan harga emas BUMN. Begitu berarti. Oke, ya. Pertanyaan yang kedua selesai. Sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga. Semoga puas ya yang bertanya tentang nomor 2 itu. Sekarang yang ketiga itu, emas itu
hanya bisa dijual atau dibeli di toko emas. Benarkah seperti itu? Itu hanya mitos. Oh, mitos lagi. Itu, iya. Itu hanya mitos. Sekarang kita bisa loh beli emas tanpa harus keluar rumah, beli emas tanpa harus ke toko emas gitu kan. Jadi kita bisa mendapatkan khususnya EOL Gold ini itu dimanapun tempat kita bisa order di dalam rumah, nanti dikirim langsung ke rumah, kurir ataupun paket bisa gitu. Apalagi sekarang ya Mbak ya, zaman canggih kan ya, serba online, semuanya bisa. Kita sedang rebahan di kamar, tahu-tahu tidur emas datang gitu. Jadi kan. bisa menjual, membeli dimanapun dan kapanpun. Jadi gitu. beli emas itu nggak melulu atau nggak harus ke toko emas. Kita di dalam rumah atau sedang di kamar tidur, sedang santuy seperti itu bisa. Oke, terima kasih. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan yang keempat. Emas itu menguntungkan bagi konsumen, mitos ataukah fakta? Nah, sebetulnya itu mitos ya. Itu maksudnya mitos kayak gitu. Sebenarnya gini, emas itu kan salah satu wasilah atau jalan untuk mempercepat semua keinginan kita. Kalau kita menyimpan aset kita atau harta kita ke dalam emas kayak gitu. Jadi misalkan contohnya nih Mbak Rati simpan emas 20 gram gitu kan. Nah, simpan emas 20 gram ini mau untuk biaya umroh misalkan, disimpan selama 5 tahun ke depan. Dan di 5 tahun ke depan harga emasnya ini kan menjadi naik kayak gitu kan. Jadi ketika emas 20 gram ini dijual 5 tahun ke depan, otomatis sudah bisa mengcover biaya umrohnya Mbak Ratih gitu kan. Dan bonusnya kan nanti ada selisih harga itu tadi. Nah, bonusnya itu kan berarti selisih harganya itu kan maksudnya bonus gitu. Tapi emas ini dijadikan alat sebagai untuk mempercepat atau mempercepat keinginan-keinginan atau mimpi-mimpi kita gitu. Tapi kebanyakan orang ya Mbak ya, kebanyakan orang beli emas itu untuk ini tadi menguntungkan bagi saya. Misalkan saya beli emas nih 1 gram harga hari ini per hari ini atau bulan November ini 1 gramnya itu 1 juta. Tapi kalau misalkan kita tidak punya keinginan atau tidak punya impian besar, si emas ini mau diapakan, kan kita berpikirnya nanti juga 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun berikutnya harganya akan melambung tinggi. Itu bagaimana kalau ada seseorang atau konsumen di luar sana yang berpikir seperti itu? Ya itulah makanya saya ini hadir ya sebagai agen of Gold Tegal. Jadi harus mengedukasi lagi masyarakat bahwa ilmu emas ini sebenarnya ada gitu kan. Kita bisa loh mempelajari ilmu emas ini. Kalau kita tahu seluk-beluknya ilmu emas ini, kita akan bisa lebih cepat menggapai impian-impian kita. Jadi masyarakat Indonesia ini khususnya ya belum teredukasi gitu kan, karena ya pikirannya itu tadi, kita membeli emas 1 tahun atau 5 tahun ke depan akan naik harganya kayak gitu, bukan menabung emas atau memindahkan asetnya untuk menggapai impiannya gitu. Jadi seperti itu teman-teman, kita membeli emas atau menabung emas, menyimpan emas itu harus punya impian besar. Tidak hanya beli asal beli, nanti juga untung, nanti juga untung. Itu kayaknya kalau hal seperti itu hanya kesenangan semata ya, tidak ada wow kayak gitu. Kalau malah gini, salah satu manfaat emas itu kan multiple use, artinya satu emas itu bisa membiayai berbagai macam kebutuhan. Nah, itu kan kita bisa memanfaatkan itu kalau kita tahu ilmunya gitu loh Mbak Rati. Jadi ada istilahnya gini, belilah emas 1 kali, simpanlah seumur hidup. Jadi emas yang kita punya jangan sampai kita lepas gitu. Tapi emas ini bisa berguna untuk kebutuhan selanjutnya, yaitu tadi salah satu manfaat emas, multiple use gitu. Jadi misalkan saya kan ibu rumah ibu seorang ibu punya anak. Misalkan saya mau beli emas, impian besarnya misalkan untuk biaya pendidikan anak. Jadi tiap bulan saya harus nabung. Berarti untuk nanti menjualnya itu ya setelah anak saya nanti SMA atau kuliah seperti itu. Nah, itu maksudnya nggak menjual ya gitu. Makanya tadi multiple use ini kan maksudnya kita nanti digadaikan. Jadi satu emas ini misalkan Mbak Rati punya 20 gram buat anak Mbak Rati masuk SMA misalkan. Ya ini 20 gram digadaikan, dapat uang. Itu nanti uangnya buat beli emas lagi.
buat beli emas lagi. Misalkan separuh buat biaya masuk, separuh beli emas lagi. Oke. Terus nanti per bulan kita mencicil di lembaga gede. Kalau mau cari ya yang syariah gitu kan, biar kita terbebas dari riba yang gitu. Nanti per bulan kita mencicil 2 tahun atau 1,5 tahun kemudian lunas kan. Akhirnya emas kembali lagi ke kita. Dan kita memiliki emas yang tadi bisa beliin tadi. Begitu. Itu makanya emas itu memiliki manfaat, salah satunya multiple use, bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan dengan satu emas itu tadi. Kalau kita tahu ilmunya, begitu. Berarti harus tahu ilmunya dulu, jangan asal beli kayak gitu. Beli tanpa ada rencana, tanpa ada planning atau target apapun, ya itu tidak salah ya kayak gitu. Jadi kita harus ada planning. Betul, harus ada planning. Bismillah, nanti mulai nabung untuk biaya pendidikan anak. Nah, sekarang pertanyaan yang kelima, yang terakhir nih. Takut emasnya tidak bisa terjual jika perusahaannya bangkrut. Nah, itu sekali. Itu pertanyaan yang sering umum ya, maksudnya orang-orang sebelum emas, ini emas apa sih gitu kan. Loh, nanti kalau dijual gimana? Nanti kalau perusahaannya bangkrut gimana? Betul sekali, gitu, banyak sekali yang tanya nanti yang seperti itu. nanti petingginya kabur, nanti kita gimana kayak gitu lah. Itu termasuknya mitos kayak gitu. Mitos lah. Jadi gini kan, kita beli Ewal Gold itu kan pegang fisik emasnya. Emas selamanya emas, dimanapun tempat emas, mau dipotong-potong, mau dibakar, mau dikikis-kikis, itu tetap emas dan tetap berharga, ada nilainya. Karena kan memang emas mempunyai nilai unsur intrinsik kayak gitu kan. Nah, tetapi di sini kan terkadang masyarakat itu salah ya, punya pendapat itu salah, bahwa misalkan ini perusahaan kabur atau bangkrut atau gimana, nanti emasnya saya gimana nggak bisa dijual. Salah kayak gitu. Sebetulnya karena ini memang emas, dimanapun itu bisa diterima gitu loh, dijual dimanapun bisa tanpa harus di perusahaan si emas ini dikeluarkan begitu. Jadi misalkan kita beli Ewal Gold, terus misalkan kita mau jual lagi kemana kayak gitu, tetap bisa ya Mbak Anggi ya, karena ya emas ya selamanya akan jadi emas, nggak mungkin berubah jadi apa-apa gitu kan ya. Oke. Malah kemarin sempat ada salah satu konsumen saya ya Mbak Ratih ya, itu orang Majasem, salah satu konsumen saya orang Majasem, dia membeli 0,1 gram ke saya. 1 bulan berikutnya dia menjual ke abang-abang tukang emas keliling, emas ya gitu kan. Pas keliling itu dijual di situ dihargai 220.000. 0,1, sedangkan dia beli di saya 100, waktu itu kan harga masih murah ya, sekitar 110.000, dia dijual ke mamang-mamang itu 220, dia udah dapat 2 kali lipat harga pas dia beli kan. Luar biasa sekali kan. Jadi dimanapun tempatnya masih tetap emas, apalagi jangan takut lah, apalagi beli emasnya di EOA Gold. Oke, itu tadi ada 5 pertanyaan di luar sana tentang mitos-mitos dunia emas. Kalau nanti ada pertanyaan lagi bisa hubungi saya, Rati S. Febriani. Terima kasih waktunya Mbak Anggi ya. Masya Allah, akhirnya bisa berjumpa. Kalau nanti bisa ada pertemuan selanjutnya. Sekian dari kami, saya Rati S. Febriani. Saya Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.